Cheese tea. Iya nih. Ini seger. Seger ya. Ini aduh, Ya mango yakult. mango yakult. Thai tea. Ya. Terbaik. Aduh, aku excited banget nih. Sekarang aku akan diajarin langsung cara bikin Thai tea. Wow. 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 Halo, selamat sore Becer. Nah, jadi hari ini, edisi kali ini aku sama dengan partnerku dulu, yaitu Yeti ya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di Nuansa Valley Regency, Blok C25, daerah Pasir Impun, Bandung ya. Nah, jadi ini tuh adalah komplek atau hunian ya, hunian atau semacam kayak komplek itu. Dan ternyata di kompleks atau perumahan ini ada kafe kontainer maunya lucu dan sangat inovasi baru banget ya buat yang barangkali bisa jadi salah satu ide bisnis ke depannya. Oke, kita ngobrol-ngobrol di mana nih? Mungkin di sini aja kali ya. Boleh, yuk kita ngobrol di sini. Come on. Ini tuh teras rumah atau memang dari awal tinggal di sini ini udah ada? Bagaimana sih? Jadi sebetulnya memang kalau tinggal di sini sih udah sekitar 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Cuma memang dari dulu tuh ya aku punya mimpi pengen punya istilahnya apa ya, usaha sampingan gitu ya. Yang coba aku ikuti. Akhirnya ternyata di halaman rumah tuh ada yang kosong gitu ya, daripada kosong ya udah gitu ya. Aku coba bikin kayaknya yang lagi ngehit sekarang itu yang container box gitu. Oh, jadi ini tuh sebenarnya lahan kosong di depan rumah ya? Iya, benar. Oke, terus ide konsep dari bikin kafe ini sendiri apa? Jadi sebetulnya kan kalau misalkan kita mau bikin kafe yang secara bangunan kan lama ya pembuatannya gitu. Sedangkan kemarin sih pengennya ya udah yang simple aja gitu ya, yang konsepnya minimalis tapi setidaknya eye catching juga dan bagus gitu. Jadi ya udah akhirnya jatuh pilihan aku ke container box dan Container box. tapi sebetulnya ini bukan dari kontainer yang dipotong ya, Iya, tapi iya, benar. lebih ada bahan-bahan seperti bahan kontainer kemudian nanti dilas itu dan pengerjaannya sekitar semingguan selesai. Semingguan ya. Oh, simple banget ya berarti. Jadi terinspirasi dari kontainer, kemudian materialnya juga mirip dengan container box, dalam waktu seminggu udah jadi deh. Oke, jadi nggak perlu bangunan yang ini ya, yang kokoh. Tapi ini juga cukup kuat ya. Kuat. Oke, jadi container box. Nah, kalau untuk pemilihan warnanya sendiri, kenapa milihnya warna hitam? Karena yang aku lihat sih mostly banyaknya memang hitam. Kalau misalkan untuk yang kafe-kafe kecil untuk jualan semacam kayak Thai tea gitu ya, itu banyaknya memang hitam. Oh gitu. Jadi memang sesuai dengan ide atau konsep awalnya ya. Oke. Nah, Becers pasti penasaran dong. Di sini itu ada menu andalan pastinya ya dari Clovis Kitchen ini. Kita pengen tahu juga nih. Pastinya nanti diajakin nggak untuk nyicipin makanan yang ada di sini? Boleh dong. Aduh, jadi nggak sabar nih. Tapi nanti kita cobain ya. Siap. Dari sisi budgeting sendiri, bikin kafe dengan konsep kontainer kayak gini tuh boleh tahu nggak budgetnya berapa sih Mbak Yeti? Boleh. Jadi sebetulnya karena memang kita kemarin ini kan menyesuaikan dengan ukuran ya, ukuran lahan gitu ya. Lahan di sini kan cuma sekitar ya mungkin ini sekitar 3 kali 3 meter. Jadi aku ambil yang 2,5 kali 2,5 meter. Ini 2,5 kali 2,5 meter. Nah, si kontainer ini kan biasanya ada yang dia 1 tingkat sama 2 tingkat. Nah, yang aku bikin ini yang 2 level 2 tingkat. Jadi di atas itu ada rooftop. Oh, seru banget. rooftop Nanti di buat atas ini ngobrol. ada rooftop Ya, ya, nanti jadi kita- ini dua nanti tingkat. kita ke atas. Oke, boleh dong nanti kita jalan-jalan ke Oke. atas. Nah, Oke. kalau budgetnya sendiri sebetulnya kalau secara si kontainernya aja, karena kan pengerjaannya cepat tuh cuma seminggu, ini di angka sekitar 12 juta. Wah, untuk bisa bikin kafe di depan rumah dengan konsep atau ide yang menarik kayak gini, minimalis,
budgetnya cukup dengan 12 juta aja. aja. Oke, berarti sobat Becers nih yang mau bikin kafe di depan rumah, yang manfaatkan teras rumah ya, dengan ide yang sama seperti ini, container box 2 tingkat, ada rooftopnya juga, kayaknya dengan modal 12 juta bisa dicoba deh ya. Oke, terus kalau sekarang nih Mbak Yati sendiri kesibukannya apa sehari-hari? Oh, kalau sekarang sih sebetulnya memang masih full time kerja sebetulnya, tapi ya ini sebagai istilahnya sampingan. Oke. Tapi memang ada pegawainya juga sih yang standby gitu ya. Jadi oke. aku cuma monitoring aja. Nah, kalau operasionalnya sendiri nih, karena ini kan adanya di komplek gitu ya. Ini bukannya tiap hari kah atau ada jam-jam tertentu juga Iya. kah gitu? Kalau kita operasionalnya hari Senin tuh libur sehari. Oh, Senin libur. Jadi dari kita jualan dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Bukannya dari sekitar siang lah, 2:30 sampai dengan jam 9:30 malam. Oh, oke. Nah, Karena- untuk jangkauannya sendiri sebetulnya kan memang karena ini idenya di komplek ya, Iya. sebetulnya kan nggak di pinggir jalan gitu ya. Kita nyari konsumennya gimana gitu, karena istilahnya kita ada di grup bareng sama dengan komplek ibu-ibu gitu. Jadi mereka kalau misalkan mau pesen, mau order tinggal bener banget tinggal ya. japri aja. Jadi gitu. Nanti warga-warga sekitar komplek ini juga bisa pesan Iya. langsung ke sini. Itu Iya. gimana caranya? caranya itu ya tinggal japri by WhatsApp. Terus nanti kita juga ada pegawai yang delivery ke komplek sini. Itu gratis untuk gratis. Wah, luar biasa banget. Jadi sangat-sangat memudahkan warga komplek juga ya untuk yang ingin menikmati hidangan atau makanan yang ada di sini. Ada free delivery khusus untuk warga kompleknya aja. Ya. Oke. Dan sebetulnya sih idenya karena mungkin setahun ini kan kita menghadapi pandemi ya. Nah, iya, Orang-orang benar. mungkin kalau misalkan nongkrong agak takut gitu Iya, ya. benar Jadi ya, kafe lebih baik di ya luar udah ya. di rumah aja gitu ya, di lingkungan komplek kita kalau misalkan nggak mau ya udah tinggal delivery ke rumah kan lebih safe gitu. Bener banget sih, aduh. Ada aja ya ternyata ide-ide yang bisa kita dapatkan dan bisa kita kembangkan walaupun kita itu hanya di rumah aja. Ya, Bahkan betul. dengan space minimalis seperti ini kita bisa buka usaha. Iya. Oke. Tapi yang aku penasaran nih Mbak Yati, kalau misalnya bikin kafe di dalam kompleks seperti ini, itu gimana sih respon atau tanggapan dari warga-warga Ya. kompleks ini sendiri? Iya. Kalau responnya sih so far sih positif ya. Terutama kan mungkin ibu-ibu juga di sini kan mostly banyak adalah ibu-ibu muda. Gitu, Oke. mereka mungkin ketika kemarin setahun kemarin tuh sumpek gitu ya di rumah benar, terus. benar. Kadang mereka kalau misalkan di weekend itu bisa datang ke sini terus nongkrong di rooftop hanya untuk nyemil gitu Iya, iya, ya. iya. Terus curhat sama ibu-ibu yang lain kayak gitu sih. Gitu. Jadi bisa jadi salah satu tempat ngumpul ibu Yes. komplek. Yes, Ya ampun, seru banget ya. Oke. Dan selain ide bikin container box ini buat kafe, kalau ide menunya sendiri gimana? Nah iya, kalau menu sebetulnya kemarin itu kan kita konsepnya sebelumnya pernah aku pernah punya jualan untuk di minuman yaitu Thai tea. Oh, Thai tea. Nah jadi sebetulnya main itu dish favorit aku banget sih. pernah nyobain kan? Iya, iya. Ya jadi main course-nya di Thai Thai tea. tea, sama aku istilahnya pengen ngebikin sesuatu hal yang simple gitu kan, yang maksudnya secara pengerjaan resep dan segala macamnya tidak rumit gitu. Jadi Oke. akhirnya memilih dimsum. Dimsum. Yes. Oke, itu termasuk makanan yang simple dan memang jadi favorit Ya, sih ya. betul. Dan di sini ada dimsum Ada juga. dimsum juga. Oke, jadi ada Thai tea, green tea, dimsum dan menu-menu Menu lain. yang lain juga banyak. Menu lain juga banyak ya pastinya. Dan ini semuanya dibikin sendiri, diolah Iya. sendiri langsung di sini. Yes. Oke, jadi ini kitchennya ya. Kitchennya dan konsepnya memang ada 2 tingkat, di atasnya ada rooftop. Ya. Oke. Nah, kalau untuk warga yang ada di sini nih, kalau misalnya ingin datang ke sini langsung, itu apakah mereka bisa langsung datang aja? Boleh, boleh. Bisa langsung datang aja ya? Biasanya jam-jam berapa sih? warga Kalau sini tuh rame mulai itu mungkin karena sekarang bulan puasa ya. Nah bulan biasanya puasa. after maghrib sih. Mereka biasanya Oke. kadang ada beberapa yang takjil di sini juga gitu ya. Ini pasti suasananya beda lagi nih kalau malam hari ya? Iya. Aduh, aku jadi penasaran sih, pengen jalan-jalan ke atas. Gimana kita kalau kita lihat-lihat ke atas Ayo. boleh? Oke, Oke, boleh. sip, yuk kita lihat-lihat ke atas yuk.
ternyata kayak gini nih suasananya Becers kalau ada di rooftopnya ya, atau di lantai 2-nya dari Clovis Kitchen ini. Ternyata betah loh di sini. Ngadem lumayan ya. Banget ternyata di sini. Nah, kalau untuk yang konsep rooftop ini sendiri Mbak Yati, kapasitas atau daya tampung orangnya bisa berapa orang nih di sini? Kalau di atas sih paling kalau orang dewasa sekitar 5 atau 6 sih bisa, masih bisa. Ya. Okay. Kalau anak kecil sih bisa muat banyak bisa sih. lah ya, bisa. Tapi ini aman kan ya? Aman. Aman ya. Dan kalau dari sini nih view-nya tuh bagus banget loh ternyata. Lumayan ya, bisa lihat sawah ya. Bisa lihat sawah untuk ukuran kafe yang ada di komplek tentunya, karena di sini masih bisa lihat sawah, lihat sunset juga, lihat langit juga gitu. Kalau cuacanya secerah saat ini ya. Oke. Nah, di komplek ini tuh Mbak Yati ada nggak sih kafe lain selain ini? Atau ini hanya satu-satunya kafe yang ada di komplek ini? Cuma satu aja. Cuma ini satu. Aja. Nah, berarti ini pasti menjadi andalan atau favorit dari komplek ini ya. Kalau Mbak Yati sendiri udah mendirikan Clovis Kitchen ini sejak kapan? Sebetulnya ini baru kita mulai itu di bulan Oktober tahun kemarin. Jadi baru sih sebetulnya, baru berapa bulan berarti ya, sekitar 6 bulanan gitu. Sekitar 6 bulan, jadi ini udah jalan 6 bulan ya. Nah, itu gimana sih pada saat itu, pada saat Mbak Yati memutuskan untuk membangun kafe ini? Dan di bulan-bulan itu juga kan, itu kita udah mulai dilanda pandemi ya, udah mulai dilanda pandemi. Ada nggak sih kekhawatiran pada saat pertama kali baru mau akan buka kafe ini? Ya. Sebetulnya kalau yang namanya bisnis sih pasti ada resiko ya. Resiko yang harus kita tanggung gitu ya. Yang namanya jualan kadang rame, kadang sepi gitu kan. Tapi hopefully sih pas waktu di awal ya, sambutan dari ibu-ibu komplek gitu ya, warga sangat antusias gitu, bahkan sampai ngantri gitu pas opening hari pertama gitu ya. Dan berikutnya sampai ke sini sih mungkin pandemik juga sih sebetulnya berefek berimbas ke hampir semua ini ya. Betul, gitu betul, ya, termasuk di bisnis makanan juga sama sih. Kadang kita ada sepinya juga gitu. Jadi yang membuat Mbak Yati akhirnya memutuskan untuk ya udah gue tetap jalan deh gitu ya, walaupun lagi musim pandemi juga, itu apa sih yang mendorong Mbak Yati untuk bisa tetap melanjutkan kafe ini? Mungkin niatnya bismillah aja ya. Niatnya bismillah aja gitu. Kalau misalkan rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Minimal kita istilahnya kan ini salah satu ikhtiar kita sih sebetulnya. Jadi apapun nanti hasilnya tidak melulu untung yang didapat gitu ya, mungkin bisa menjadi pilihan buat warga-warga atau ibu-ibu yang ada di sini. Iya gitu benar. Dan mungkin satu hal lagi sih yang cukup penting kalau misalkan kita supaya bisa menjaga bisnis kita tetap ramai itu adalah kalau misalkan di bisnis kuliner ya, kita harus istilahnya sering bikin yang namanya menu baru. Ya, karena kan orang cenderung bosen atau kan, jadi harus ada inovasi. Iya, harus ada inovasi benar. Jadi kadang kita setiap 2 bulan sekali sih ngeluarin menu baru gitu ya. Ada menu-menu yang istilahnya lagi viral apa sih gitu ya, udah kita keluarin gitu. Jadi tetap mengikuti tren yang ada ya, supaya kafe ini bisa tetap eksis gitu ya. bisa tetap hidup gitu. Nah, dari pengalaman Mbak Yati sendiri nih selama 6 bulan membangun kafe ini, kalau dari segi keuntungan, itu gimana nih? Dari apakah sesuai dengan ekspektasi atau keuntungannya ternyata di luar dugaan dan lain-lain, itu boleh sharing nggak? Ya, kalau sebetulnya kalau mungkin kita berbicara omset ya, omset sebetulnya kalau omset itu kalau misalkan kita lagi rame banget ya, bisa sampai, mungkin aku nggak apa-apa ya ngeluarin angka ya, biar sobat kita semua bisa ya, tadi kan modalnya mereka udah tahu. Sehari bisa kalau lagi rame banget bisa di angka sekitar 1 sampai 1,5. Wah, itu sehari ya, itu. Sehari kalau lagi rame banget ya bisa 1 sampai 1,5 juta. Jadi padahal cuma di depan rumah doang gitu ya. Nah, selain sebetulnya kita kan istilahnya sistemnya kan kita offline ya. Nah, untuk nge-support supaya bisnis kita tetap ramai juga istilahnya kita harus punya ikut juga ke platform online di GrabFood sama GoFood. Iya, kita udah join juga. Guys, ternyata Clovis Kitchen sudah tersedia di platform GrabFood dan juga GoFood. Jadi bisa dong nanti aku order dari GoFood,
dikirim ke rumahku bisa dong ya, Mbak Yati? Bisa. Karena jujur banget ini Thai tea-nya Mbak Yati ini itu udah salah satu Thai tea favorit aku. Udah dari dulu tuh aku pasti mesen Thai tea ke Mbak Yati. Dan Di depan udah ada. depan aku dong sekarang tuh udah ada menu-menu yang memang ini most favorite-nya dari Coffee's Kitchen ini. Aduh, nggak sabar, tapi kita tetap harus sabar ya karena puasa. buka puasanya juga masih 2 jam lagi. Oke, lanjut lagi deh Mbak Yati. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ingin membuka kafe itu sendiri, pertama pasti kita harus riset dulu, Riset pasar dulu ya. pasar dulu. Kemudian harus sesuai dengan passion kita ya. Iya, betul. Karena setiap orang pasti punya impian sendiri Impiannya nih, sendiri. membangun kafe yang seperti apa. Ya. Ini tuh inspiratif banget loh. Aku jadi pengen punya kafe juga. Tapi kalau dari menu-menu yang ada sendiri, ini semuanya Mbak Yati ide sendiri atau mungkin riset atau join dengan orang lain misalnya. Oh, iya. Kayak gitu gimana? Kalau menu sih ini kita riset sendiri. Riset Riset sendiri. sendiri, banyak ini sih cek di YouTube gitu ya, untuk resep-resep kan sebetulnya banyak gitu. Tapi istilahnya sebelum kita keluarin si menu baru kita harus coba dulu gitu ya. Ini ya. Iya. Trial dulu. Trial dulu menunya, misalkan oh ini bisa nih untuk dijual dan rasanya misalkan oke, ya udah berarti bisa. Tapi aku yakin sih ini pasti oke. Kelihatan banget ya, oke. Dan untuk membangun bisnis kafe ini Mbak Yati ada join nama orang lain nggak? Atau ini benar-benar hanya Mbak Yati sendiri aja yang mengelola, menjalankan dan keuntungannya juga buat diri sendiri atau ada sharing dengan orang lain? Kalau ini sih sendiri. Ya sebetulnya memang di awal kita ada support dari beberapa teman sih sebetulnya yang bantu di operation, karena dulu belum ada pegawai, tapi kita udah ada pegawai, jadi memang semuanya secara operation di handle sama pegawainya langsung. Nah nanti aku bagian di pengembangan sama ya marketingnya aja sih. Oh, jadi udah ada pegawainya juga? Ada pegawainya juga. Pegawainya dari mana Mbak Yati? Pegawainya sih warga kompleks ini. Oh, warga sini Ya. juga. Jadi buka kafe di sini dan juga memaksimalkan dan memberikan membantu warga sekitar sini juga buat bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya, skill juga, kemampuan juga ya, karena mereka pasti diberikan di training dulu nih buat bikin kayak gini. Iya benar. Wah, aduh, kayaknya aku nggak sabar deh. Aku tuh penasaran, pengen tahu ini tuh minuman-minuman yang cantik-cantik dan udah pasti enak dan segar ini minuman apa aja ya. Kita coba review ya Becers, ini menu minuman andalan dari Coffee's Kitchen ini. Oke, dari sebelah sini dulu Ya. ini minuman apa? Kalau ini kita basicnya soda, jadi ada namanya strawberry squash. Oh, Jadi ada sirup strawberry, tapi kita sirupnya juga pakai yang premium sih, bukan sirup yang biasa. Jadi rasanya juga oke. Ini seger ya. ini, aduh, bisa dilihat kan ini tuh strawberry squash ya. Oke. Terus, Nah, yang kedua, minuman kedua ini kalau yang suka yang asam-asam, aku ya. suka nih. Apa nih namanya? Ini dia mango Yakult. Mango Yakult. Yakult aja udah enak, apalagi ini ditambah ada Sirup mangonya. Seger, ini seger banget. Ini favorit di sini? Favorit di sini juga. Ini harus banget dicoba. Oke, ini mango Yakult. Dan yang ketiga, Signature dish-nya dari Coffee's Coffee's Kitchen Kitchen ini adalah Thai tea. Oh, ini favorit semua orang, pasti suka doyan Thai tea ya. Jadi ini salah satu andalan Coffee's Kitchen, Thai tea. Ini favorit juga nih. Dan yang ini adalah cheese tea. Cheese tea. Iya. Jadi perpaduan keju sama susu. Oke. Dan itu favorit juga. Ini favorit juga. Oke, sip. Nanti harus nyobain ya. Harus banget, aku harus nyobain semua ini. Dan untuk range harganya Mbak Yati, range harga menu dan makanan yang ada di sini itu gimana? Kalau range harga kan kita juga harus ngelihat pasar ya. Nah, karena pasarnya ini komplek, jadi range harganya sih nggak terlalu mahal juga untuk menunya. Kalau minuman itu di sekitar harga 6.000 sampai 10.000 aja. Kalau makanannya dari mulai 10.000 sampai 25.000. Fix sih, kayaknya aku harus beli beberapa untuk stok di rumah. Karena kan
ini ya lagi apalagi bulan puasa kayak gini. Iya. Kayaknya aku harus stop buka puasa minumnya dari Clovis Kitchen. Jadi range-nya dari 6.000 sampai 10.000 Ya, untuk untuk minuman. Kalau untuk makanan Dari 10.000 sampai 25.000. 10 sampai 25.000 aja. Masih terjangkau lah ya Ya. buat warga yang ada di sini, buat kita-kita yang ada di sini, karena memang makanannya itu kalau aku lihat ya dari menu-menunya ini cocoknya tuh memang buat sambil nyantai Iya, benar. gitu ya, buat sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oke, dari range 10.000 sampai 25.000 udah bisa dapat menu-menu yang andalan dari Clovis Kitchen. Kalau makanan yang andalan di sininya apa? Kalau di sini sebetulnya yang paling utama itu kita main course-nya di dimsum. Dimsum. Ya. Oke. Nanti kita ada dimsum juga? Iya. Terbaik. Oke, kita akan cobain. Nah, aku penasaran gimana cara bikin dari minuman-minuman Iya, ini. Boleh boleh, nggak boleh. aku diajarin? Boleh dong. Boleh ya. Yuk. Sobat Becers, selain aku bisa nyobain minuman-minuman yang segar ini, aku juga akan di training dan akan cobain bikin juga. Oke, kita cobain. Oke, Sobat Becers. Jadi sekarang aku akan diajarin cara bikin signature ala Clovis Kitchen, yaitu Thai tea. Oke, sip. Aku excited banget nih. Sekarang aku akan diajarin langsung cara bikin Thai tea dari pemiliknya Clovis Kitchen. Oke, apa aja nih? Gimana? Jadi kalau misalkan buat dapetin rasa Thai tea yang istilahnya kalau udah orang bahasa Sunda melepoh gitu ya, Lepoh. enak gitu ya. Oke. Yang pertama adalah kualitas dari tehnya. Pasti kita pakai teh dari Thailand gitu ya. Oh, Thai teh. tea. Iya. Oh, asli. Oh, khusus ya. Banyak Oke. sih dijual online ya. Mm. Nah terus abis itu susu kental manis itu juga berpengaruh, dan menurut aku sih yang paling best secara rasa ya itu kita pakainya Carnation gitu. Oh, oke. Jadi Carnation. bahannya adalah tehnya kita udah bikin. Mm. Ini tinggal jadi ada teh kemudian diseduh Oke. pakai air, kemudian ini direbus, terus ada susu kental manis pakai Carnation, ada gula pasir, terus sama ini evaporasi. Ini apa nih? Evaporasi itu fungsinya untuk supaya lebih renyah, lebih gurih. Oh, jadi kuncinya tuh juga di Yes. sini ya. Nah, semakin Oke. banyak ini semakin gurih sih. Oke. Sip. Gimana? Aku Ajarin kasih tahu aku. aja ya, ambil Sip. langsung. Pakai yang mana nih gelasnya? Yang ini. Yang ini. Siap. Jadi masukin 3 sendok. 3 sendok gula pasir. Sendoknya pakai ini aja, sendok besarnya. Ini. Penuh ya. Oke. Jadi Sobat Becers bisa cobain juga. Ini kalau mau nyobain di rumah bisa seger ya. buat buka puasa. Terus pakai ini 3,5 Ini. di Oke. langsung. Nah. Oke, 3,5 sendok. Oh, ternyata sendoknya gede. Nah, Ini, sip. Kita masukin ke sini. Jadi ini takarannya mah udah pasti selalu ini ya. Ya. Jadi rasanya nggak akan nggak akan berubah. berubah. Ya. Oke. Satu lagi, 3,5. 3,5. Mm. Oke. Lagi setengah, Setengah lagi. Segini. Ya, oke. Oke, Cukup. sip. Selanjutnya kita tambahkan tehnya. Tehnya. Mari kita Oh, coba. mari kita coba tehnya. Tapi agak panas ya, Tinggal hati-hati seduh. nih, hati-hati. Oke. Udah. Oke. Ini segimana? Sampai 3/4. Bilang ya kalau Iya. udah stop. Tuh warnanya beda kan? Oh, iya. Kalau jadi semakin teh itu kalau diseduh pertama kali itu rasa best taste-nya ada di situ. Rasa terbaik. Terus belum terus. Udah, cukup. Oh, sip. Tinggal diaduk aja. Aroma Thai tea juga udah nikmat. Oke. Kalau yang suka Thai tea anget berarti tinggal kayak gini aja ya. Ya, Cukup ya. Oke. Terus kita aduk-aduk sampai rata, sampai halus gulanya. Udah. tinggal kita siapin es batu. Oh,
Es batu. Oke, di Ambil mananya? dari situ. Oke. Ke sini. Ambil es batu. Masukin. Oh, gelas sajinya yang ini. Iya. Es batu sesuai selera ya guys. Cukup? Lagi. Satu lagi kayaknya doang. Cukup lah ya. Oke. Sekarang tinggal di Dan ke sini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. sekaligus. Terus Wah. tinggal ditambahin terakhir sesuai evaporasi. Oh ini, yang mana nih? Nah itu Ini gimana caranya? di atasnya aja. Oke, gini. Puter. Wow, wow, Udah. wow. Oke. Sip. Udah kan? Selesai? Tapi jangan diminum ya belum. Aduh, nggak sabar nih, langsung diminum. Oke. Selesai deh, tada. Lobby's Kitchen. Lobby's Kitchen ala Elsa. Terima kasih loh, ini Oke, cocok sama-sama. banget buat buka puasa. Ya bisa dicoba di rumah. Bet. Tamang. Oh, jadi ide dari kafe ini sendiri dari kontainer. Sudah ya, apa nanti buat gimmick ini. Ah, Terkerikot dong kita kakaknya. nggak apa-apa. Elsa nggak sabar. Pengen diseruput aja tuh. Masih lama nggak sih? Cara lagi?